Bab 101. Liman Setiawan tentu tidak mengetahui peristiwa yang sedang terjadi pada saat ini di Sekte Teratai Ungu. Dirinya yang tengah berupaya keras menerobos ke ranah tingkat akhir pendekar dewa itu pun tengah tenggelam dalam kultivasinya. Ia menyadari selama beberapa bulan terakhir hubungan Gerbang Naga dengan pihak Istana Kekaisaran mulai memburuk. Sejak kematian Jenderal Chandra Liu, pihak istana sudah menetapkan Liman Setiawan sebagai musuh pihak istana. Belum lagi ancaman tersembunyi dari kelompok topeng merah yang berafiliasi pada Sekte Kelelawar Hijau. Semuanya membuat Liman Setiawan benar-benar bekerja keras untuk mengembangkan dirinya sendiri dan juga kekuatan Gerbang Naga. Beruntung di kota Qinghe ia berhasil menancapkan pondasi yang kuat. Dukungan para keluarga besar dan segenap lapisan masyarakat membuat pihak istana sedikit menahan diri. Ditambah dengan campur tangan Ketua Akademi Walet Jingga yang diam-diam membela Liman Setiawan, membuat Kaisar Harry Liu tidak berkutik untuk sementara waktu. Ferdi Wang dan Tetua Rudi Fang sangat terkejut dengan kejadian di kediaman keluarga Nu. Namun setelah melakukan penyelidikan dan mengirimkan orang kepercayaannya, maka Liman Setiawan berada dalam posisi yang benar. Kondisi ini dimanfaatkan dengan baik oleh Liman Setiawan. Meski ia tahu hanya sementara, maka dari itu ia berusaha maksimal dengan meningkatkan kekuatannya sendiri. Apalagi ia menyadari jika pendekar tingkat dewa bukanlah targetnya, masih ada ranah pendekar surgawi yang harus ia capai jika ingin melewati prestasinya sendiri. Pada saat ini, di tengah situasi aliran Qi yang semakin mengganas di dalam tubuhnya, Liman Setiawan berusaha mati-matian menekan dan memadatkannya menjadi untaian energi yang luar biasa berbentuk lingkaran di dalam dantiannya. Langkah ini berlangsung cukup lama, menghabiskan 3 butir pil matahari dan bulan untuk melanjutkan setiap tahapannya. Hingga Liman Setiawan benar-benar merasakan dorongan energi internalnya semakin kuat, barulah ia membuka seluruh meridiannya dan mengalirkan energi kuat tersebut ke dalam seluruh anggota tubuhnya, terutama organ-organ vitalnya yang semakin kuat. Bumim, suara ledakan teredam keluar dari dalam tubuhnya, menyebabkan uap keruh dari dalam mulutnya. Kepulan asap berwarna putih merembes keluar dari sekujur tubuhnya, otot dan struktur tulangnya pun semakin kuat bertenaga. Akhirnya, ucap Liman Setiawan sesaat membuka kedua bola matanya. Di luar kamarnya, tampak Mimi Yun duduk dengan setia menunggu proses kultivasi dari lelaki yang sudah dianggap suaminya itu. Bersama Liman Setiawan ia juga mengalami banyak perubahan, bahkan kekuatannya kini sudah berada di ranah alam suci tahap akhir. Prestasi luar biasa ini tentu tidak sederhana. Liman Setiawan secara khusus mengajarkan teknik kultivasi aura sunyi pada Mimi Yun. Sebagai wanitanya, ia layak mendapatkan teknik kultivasi tingkat tinggi dengan sedikit modifikasi untuk menyesuaikan kondisi tubuh Mimi Yun. Karena hal ini pula keluarga Yun sangat bersyukur dan mendukung penuh hubungan keduanya yang selama ini dimulai dari hubungan bisnis. Dengan posisi Liman Setiawan sebagai penggerak utama Gerbang Naga tentu membuat patriark keluarga Yun tidak ragu sama sekali terhadap Liman Setiawan. Maaf, membuatmu menunggu. Terdengar suara Liman Setiawan menyapa Mimi Yun. Sesuai harapan, kamu tidak mengecewakan, ucap Mimi Yun merasakan aura yang lebih kuat di tubuh Liman Setiawan. Meski Liman Setiawan sudah menggunakan teknik penyamaran kultivasi, namun Mimi Yun dapat merasakan perbedaannya. Dirinya sudah sangat hafal dengan bau dan aroma tubuh Liman Setiawan, jadi tidak diragukan sedikitpun penilaiannya terhadap pria pemimpin Gerbang Naga tersebut. Apakah kau merindukanku? Tanya Liman Setiawan sedikit nakal. Bersihkan dirimu terlebih dahulu, jawab Mimi Yun sambil mendorong tubuh Liman Setiawan yang hendak mendekatinya. Awas ya nanti, ucap Liman Setiawan sambil tersenyum. Setelah kondisi kekuatannya stabil, Liman Setiawan mulai merasakan kembali perubahan tubuhnya. Sebagai pemuda yang hampir berusia 23 tahun dengan pencapaian gemilang, ia merasakan jika pencapaian dirinya masih jauh dan perlu dikembangkan lagi. Mengingat beberapa hal yang pernah terjadi, ia selalu berpikir keras di balik sikapnya yang tenang. Bahkan di saat orang menyangka dirinya menikmati hidup dengan keberadaan Nuhume dan Mimi Yun, ia sebenarnya berada dalam suasana kegelisahan yang luar biasa. Baginya Nuhume dan Mimi Yun merupakan penenang pikirannya di saat kacau memikirkan hal-hal yang orang lain tidak ketahui. Beruntung kedua wanitanya selalu mengerti dan bertindak dengan baik di bawah karakter pembawaan masing-masing. Setelah membersihkan tubuhnya, Liman Setiawan segera menghampiri Mimi Yun. Mereka makan bersama dan melewati malam dengan indah, hingga keduanya kembali terbuai dalam hasrat yang selama beberapa waktu terakhir semakin memperkuat hubungan mereka. Berbeda dengan kondisi Liman Setiawan,
di Sekte Teratai Ungu baru saja terjadi kekacauan besar yang memporak-porandakan bangunan utama sekte. Atas kejadian itu pula membuat tamu undangan pulang sebelum waktunya, hanya pihak-pihak tertentu saja yang masih bertahan. Dari atas udara tubuh Xie Sifa melayang hendak jatuh ke tanah, Matriark Xie Bingbing bertindak cepat untuk menyelamatkan putrinya yang sudah tidak sadarkan diri tersebut. Hawa dingin yang menyebar ke seluruh tubuhnya membuat wajahnya sangat pucat dan energi vitalitasnya berkurang dengan sangat cepat. "Putriku, sadarlah," ucap Matriark Xie Bingbing menggoyang-goyangkan tubuh Xie Sifa. Namun setelah beberapa kali melakukannya, upayanya tersebut tidak membuahkan hasil. Hal ini tentu saja membuat kepanikan berkepanjangan dari Matriark Xie Bingbing dan juga beberapa orang terdekatnya. "Cepat, bawa dia ke tempat yang aman. Biar aku memeriksanya," ucap Tetua Gom-Gom yang merasakan jika kondisi Xie Sifa sangat memprihatinkan. Mendengar perkataan dari Tetua Gom-Gom, Matriark Xie Bingbing segera menurutinya dengan membawa tubuh putrinya tersebut ke kamar pribadinya sambil mengedarkan energi vitalitasnya untuk tetap memberikan dorongan kehidupan di dalam tubuhnya. "Apakah ini yang pertama kalinya?" tanya Tetua Gom-Gom dengan raut wajah serius. "Semenjak kekuatannya bangkit ini adalah yang pertama," jawab Matriark Xie Bingbing dengan panik. Walau bagaimanapun juga ia jelas merasakan jika kondisi putrinya jauh lebih buruk dari sebelumnya. Kondisi tubuh Phoenix S memang sangat luar biasa, namun ia tidak menyangka jika ada efek samping seperti ini. Berarti sebelumnya pernah mengalami kondisi seperti ini. Tetua Gom-Gom mengernyitkan alisnya, menemukan sesuatu yang disembunyikan oleh Matriark Xie Bingbing. "Ya, tapi itu terjadi sebelum kami mendapati jika ia memiliki tubuh Phoenix S," ungkap Matriark Xie Bingbing sedikit ragu-ragu. Sepertinya ada yang keliru. Apakah ia sudah membuka titik Guanyuan?" tanya Tetua Gom-Gom dengan hati-hati. Mendengar pertanyaan dari Tetua Gom-Gom, jantung Matriark Xie Bingbing berdegup kencang. Ia tentu tidak asing dengan titik Guanyuan yang berada sekitar 10 cm di bawah pusar. Titik itu juga yang sebelumnya sempat dibahas oleh Liman Setiawan sebagai pusat kekuatan Xie Sifa sebagai pondasi kekuatan untuk dapat membangkitkan kekuatan sebenarnya tubuh Phoenix S. Bab 102, Matriark Xie Bingbing lalu memandang ke arah tubuh putrinya yang tampak tidak berdaya. Tubuhnya kaku dengan lapisan es yang terus menebal. Ada rasa bersalah yang tiba-tiba menyelimuti. Jika waktu itu ia mendengarkan kata-kata Liman Setiawan, maka kejadian seperti ini tidak akan mungkin terjadi. "Aku berpikir jika pembukaan titik Guanyuan itu tidaklah penting karena sejak ia dibangkitkan kekuatannya meningkat dengan pesat tanpa kendala apapun. Lagi pula aku juga tidak sempat ke Sekte Lembah Hijau untuk menemuimu secara khusus. Saat itu tekanan yang diberikan kepada Sekte Teratai Ungu sangat kuat, jadi aku sedikit mengabaikan hal itu," ungkap Matriark Xie Bingbing dengan rasa penyesalan. Tetua Gom-Gom melihat kondisi tubuh Xie Sifa yang sudah mulai kaku dan tidak dapat dirasakan kembali energi vitalitasnya seperti ditelan bumi. Dengan seksama ia memperhatikan kondisi langka ini dan untuk beberapa kali ia tampak menggelengkan kepalanya dan tatapan matanya pun menjadi pias. "Sangat disayangkan, jika saja ini terjadi 1 atau 2 bulan yang lalu aku masih bisa menolongnya. Namun kondisinya saat ini tidak lebih dikatakan seperti memasuki gerbang neraka," ucap Tetua Gom-Gom dengan putus asa. "Apakah tidak ada harapan lain?" "Tidak masalah jika harus membuka titik Guanyuan kembali," ujar Matriark Xie Bingbing dengan cepat. "Percuma, hal itu sudah sangat terlambat. Seperti yang aku bilang sebelumnya, seharusnya hal itu dilakukan dalam tempo 1 atau 2 bulan yang lalu." Tetua Gom-Gom kembali meletakkan jarinya di pergelangan tangan Xie Sifa. Tidak ada aura kehidupan yang bisa ia rasakan. "Apakah serius itu?" tanya Matriark Xie Bingbing tidak percaya. "Lihatlah." Tetua Gom-Gom menunjuk ke arah mulut Xie Sifa. Pada saat ini, darah segar perlahan menetes dari hidung dan mulut wanita cantik tersebut. Hanya dalam beberapa detik tetesan itu berubah menjadi kepingan kristal es berwarna kemerahan. Menyaksikan hal itu, tubuh Matriark Xie Bingbing bergetar dan berubah menjadi panik kembali. Ia tidak menyangka jika kondisinya benar-benar sangat menyedihkan seperti yang diperingatkan oleh Liman Setiawan sebelumnya. Meridian dan dantiannya telah pecah, sepertinya ada energi yang bertabrakan di dalam tubuhnya sejak beberapa waktu belakangan. Kondisi bagian intinya yang belum begitu kuat, menyebabkan kondisi di mana tidak mampu meredam dan menyerap kekuatan besar tersebut, ungkap Tetua Gom-Gom menyayangkan kondisi tubuh Phoenix S yang telah rusak. "Apakah tidak ada cara lain untuk membuatnya tetap hidup?" tanya Matriark Xie Bingbing sambil mengusap air matanya. "Tidak ada,
metode yang ada hanyalah sekedar untuk menyelamatkan tubuh fisiknya. Entah sampai kapan itu bergantung pada energi vitalitas yang diterimanya, ucap Tetua Gom-Gom dengan wajah pasrah. Tetua Gom-Gom tentu menyadari maksud dari matriark Xie Bingbing, hanya saja kondisi putrinya memang tidak lebih seperti mayat hidup yang diawetkan hingga waktu tertentu. Namun seberapa kuat dan banyaknya energi vitalitas yang diterimanya tidak akan berimbang dengan kecepatan penurunan kondisi tubuh fisiknya. Tubuh Phoenix S memang luar biasa jika berada dalam kondisi terbaiknya, namun ia juga memiliki keunikan di mana terjadinya penurunan vitalitas hingga ke titik nol kerap terjadi seperti cerita dalam legenda. Tubuh Phoenix S sebenarnya memiliki rahasia lain. Jika bisa dibangkitkan setelah kematian seperti ini, maka tubuh dan jiwanya akan bangkit menjadi semakin kuat dengan karakteristik yang mengagumkan. Bisa dikatakan jika kekuatan yang ditunjukkan saat ini masih setengahnya, tubuh Phoenix S sama seperti tubuh Phoenix Api yang disebut sebagai tubuh keabadian yang bisa bangkit dari dalam neraka. Hanya saja aku tidak memiliki kemampuan untuk membangkitkan hal yang selama ini menjadi mitos tersebut, ujar Tetua Gom-Gom mengatakan sebuah rahasia. Apakah itu sama halnya dengan legenda Dewa Keabadian di Danau Biru? Tanya matriark Xie Bingbing dengan ekspresi wajah terkejut. Ya, seperti itu. Dewa Keabadian dan Dewi Phoenix Api yang pergi bersama ke alam lapis ketiga atau alam surgawi. Tetua Gom-Gom berkata dengan tidak yakin, walau bagaimanapun itu adalah legenda ribuan tahun. Tunggu sebentar, seharusnya ada seseorang yang perlu dipertimbangkan pendapatnya, cetus Tetua Gom-Gom tiba-tiba. Pada saat ini ia teringat dengan kemampuan pengobatan yang dilakukan oleh Liman Setiawan saat dirinya terluka dalam akibat serangan Julian Tang yang saat itu sedang menyamar. Jika bukan karena dirinya yang menyelamatkan diri ke Akademi Walet Jingga dan bertemu dengan Liman Setiawan, maka ia akan mengalami cedera yang serius. Selain bertemu dengan matriark Xie Bingbing, kedatangan Tetua Gom-Gom juga karena ingin bertemu dengan Liman Setiawan. Ketenaran Liman Setiawan di kota Qinghai dengan gerbang naga dan rahasia pengembangan pil pemulihan Qi keluarga Yun, membuat Tetua Gom-Gom semakin penasaran dengan perkembangan pemuda yang sebelumnya masih terlihat sederhana. Meski dari awal pertemuan Tetua Gom-Gom yakin dengan kemampuan Liman Setiawan, namun ia tidak menyangka jika perkembangan pemuda tersebut berada jauh di luar ekspektasinya. Memberikan pedang spiritual Sekte Lembah Hijau kepadanya di saat itu tidaklah keliru. Bahkan Sekte Lembah Hijau yang saat ini sedang kacau akibat perubahan kebijakan ketua sekte, membuat Tetua Gom-Gom perlu melakukan kerjasama dengan Paviliun Gerbang Naga. Siapa orang itu? Tanya matriark Xie Bingbing penuh minat. Dia adalah Liman Setiawan, jawab Tetua Gom-Gom dengan mantap. Apa? Matriark Xie Bingbing seperti disambar petir di siang bolong. Ia tidak menyangka jika tetua ahli pengobatan dari Sekte Lembah Hijau itu menyebutkan nama Liman Setiawan sebagai pilihan terakhir. Ada apa? Tanya Tetua Gom-Gom dengan dahi berkerut. Itu, bagaimana bisa dia? Tanya matriark Xie Bingbing dengan tidak tenang. Aku sendiri pernah merasakan pertolongannya, apakah kamu meragukannya? Ucap Tetua Gom-Gom dengan serius. Seharusnya kau cukup dekat dirinya, mengingat hubunganmu dengan keluarga Nu yang kini menjadi rumah kedua bagi Liman Setiawan, ucap Tetua Gom-Gom. Sebenarnya orang yang menyelamatkan putriku sebelumnya adalah Liman Setiawan, ungkap matriark Xie Bingbing dengan malu-malu. Hah, Tetua Gom-Gom membelalakan matanya, ia jelas terkejut dengan pengakuan dari matriark Xie Bingbing yang menurutnya memang menyembunyikan sesuatu. Lantas apa yang terjadi? Apakah ia tidak mau membuka titik Guan Yuan pada putrimu? Tanya Tetua Gom-Gom dengan sedikit bercampur emosi. Tidak, bukan begitu. Sebenarnya akulah yang keliru menilainya, matriark Xie Bingbing mengakui kesalahannya. Apa maksudmu? Tetua Gom-Gom melirik dengan tatapan-tatapan tajam. Aku kira ia hanya ingin memanfaatkan tubuh putriku, ia masih muda dan bagaimana mungkin bisa paham dengan hal tabu seperti itu. Lagi pula ada peraturan khusus di Sekte Teratai Ungu, seorang wanita hanya boleh memperlihatkan anggota tubuh pribadinya hanya kepada suaminya, jawab matriark Xie Bingbing menjelaskan alasannya. Bab 103, mendengar perkataan dari matriark Xie Bingbing, raut wajah Tetua Gom-Gom tampak buruk. Ia tidak menduga jika wanita seperti dirinya bisa memimpin Sekte Teratai Ungu. Dasar bodoh, bagaimana bisa kau mengabaikan tubuh Phoenix S demi pemikiran konyol seperti itu? Ucap Tetua Gom-Gom menahan kekesalannya. Maafkan aku, matriark Xie Bingbing berkata dengan nada menyesal. Tetua Gom-Gom lalu menghampiri tubuh Xie Sifa yang terlihat menyedihkan. Kristal es yang terbentuk dari tetesan darahnya semakin banyak, menandakan luka dalamnya benar-benar serius.
Aku hanya bisa menahannya paling lama 1 hari saja, sisanya hanya mengawetkan mayat jika kau tidak menemukan keajaiban, ucap tetua Gom-Gom sambil mengalirkan energi vitalitasnya ke jantung si Siva. Dengan energi vitalitas khusus yang dimiliki oleh tetua Gom-Gom, diharapkan jantungnya tidak ikut membeku dan terjaga suhu ruangnya meski tidak memiliki kemampuan untuk berdetak. Pada saat ini, tiba-tiba keanehan terjadi. Air mata menetes dari mata si Siva meski tubuhnya sudah kaku. Jauh di dalam alam sadarnya ia masih mendengar percakapan antara tetua Gom-Gom dengan ibunya. Bahkan ia juga bisa merasakan keadaan sekitarnya dengan sangat jelas, setiap langkah dan pergerakan seseorang yang berada di dekat kamarnya masih bisa ia rasakan dengan baik. Hanya saja ia sudah tidak memiliki kemampuan untuk menggerakkan anggota tubuhnya sendiri. Hanya kedinginan yang ia rasakan hingga ke sumsum tulangnya, jiwa si Siva seperti terkurung dalam balok es yang sangat kuat. Melihat kondisi ini, tetua Gom-Gom dan juga matriark Xie Bingbing terkejut. Situasi seperti ini tidak lebih seperti melihat mayat yang bisa menangis. Putriku, maafkan ibu, ucap matriark Xie Bingbing dengan perasaan yang rumit. Sebaiknya kau segera cari pemuda itu sebelum matahari terbit atau kau akan menyesal selamanya, ujar tetua Gom-Gom dengan serius. Baiklah, ucap matriark Xie Bingbing dengan patuh. Jarak sekte teratai ungu dengan gerbang naga tidak terlalu jauh bagi kultivator alam dewa sepertinya. Namun untuk menemui Liman Setiawan ia tidak memiliki muka, oleh karenanya jalan terbaik adalah menyertakan Nuhume yang secara kebetulan masih bertahan di sekte teratai ungu pada saat ini. Tanpa membuang waktu, matriark Xie Bingbing menyampaikan kondisi sebenarnya pada matriark Nunian dan juga putrinya. Ia tidak ingin melakukan kesalahan lagi dengan mengabaikan nasihat dari seorang ahli seperti tetua Gom-Gom. Nuhume sebenarnya agak enggan mengingat perlakuan si Siva terhadap calon suaminya tersebut, namun mengingat hubungan baik antara keluarga Nu dengan sekte teratai ungu ia tidak bisa menolak keadaan yang mendesak seperti ini. Setelah melakukan beberapa persiapan, akhirnya mereka bertiga menggunakan kereta kuda menerobos ke 8 malam. Beberapa orang yang berasal dari gerbang naga seperti Ruslian beserta 3 orang penjaga naga pun ikut serta dalam rombongan matriark Xie Bingbing. Mereka semua menyadari kondisi yang sangat genting kali ini, meski sudah diberitahukan jika Liman Setiawan sedang dalam kultivasi tertutup tidak mengendurkan niat matriark Xie Bingbing untuk mendatangi paviliun gerbang naga. Padahal andai saja mereka mengetahui jika Liman Setiawan sudah selesai melakukan kultivasi tertutupnya, serta mengetahui saat ini Liman Setiawan sedang menikmati hubungan badannya dengan Mimi Yun maka mereka akan terkejut bukan kepalang. Namun walau bagaimanapun tidak ada yang tahu kondisi sebenarnya, tidak ada yang menginginkan kondisi seperti yang dialami oleh Xie Siva juga. Pagi-pagi sekali rombongan matriark Xie Bingbing tiba di gerbang naga, sama seperti informasi yang disampaikan oleh Ruslian sebelumnya mereka tidak bisa memasuki kediaman pribadi Liman Setiawan dan hanya bisa menunggu dengan pasrah di ruang penerimaan tamu paviliun gerbang naga. Kedatangan mereka tentu tidak lepas dari persepsi indera spiritual Liman Setiawan yang sudah sangat peka terhadap kekuatan para pendekar dewa. Dengan kekuatan barunya itu ia sudah sejajar dengan Ferdi Wang selaku ketua Akademi Walet Jingga. Ada apa? Tanya Mimi Yun yang merasakan aktivitas Liman Setiawan sesaat setelah membersihkan tubuhnya. Ada beberapa tamu penting, seharusnya itu adalah matriark keluarga Nu dan juga ketua sekte teratai ungu, ucap Liman Setiawan dengan santai. Bukankah seharusnya mereka sedang merayakan kebahagiaan di sekte? Tanya Mimi Yun dengan malas. Aku merasakan ada yang tidak beres dengan tubuh putri matriark Xie Bingbing, ujar Liman Setiawan seperti sudah memahami apa yang sebenarnya terjadi. Sepertinya kau sudah terlalu dalam mengenal gadis itu, ucap Mimi Yun dengan nada menghakimi, tatapannya tajam seperti harimau yang hendak menerkam mangsanya. Hahaha, tidak seperti yang kau bayangkan, tolong siapkan sarapan. Ayo kita makan bersama, ucap Liman Setiawan dengan tertawa santai. Awas saja, jangan sampai aku mengetahui jika kamu ada rencana menambah wanita lagi. Mimi Yun bangkit sambil menggerutu menahan kecemburuan. Liman Setiawan terdiam memperhatikan sikap dari Mimi Yun, namun pada sisi lainnya ia merasa hangat dengan sikap kehati-hatian wanitanya tersebut. Di saat Mimi Yun sedang di kamar mandi, Liman Setiawan memanggil pelayan pribadinya untuk menyampaikan pesan agar memanggil Nuhume ke dalam kediaman pribadinya. Liman Setiawan ingin merasakan sarapan bersama dengan kedua wanitanya dan sedikit merasakan kekonyolan seperti seorang kaisar dengan beberapa istri. Tidak lama berselang mereka bertiga tampak asyik menikmati sarapan pagi bersama.
pemandangan Mimiyun yang berada di kediaman Liman Setiawan bukanlah pertama kali disaksikan oleh Nuhume. Hal seperti ini sudah dianggap biasa dan juga merupakan situasi yang membuat mereka semakin akrab dan mengerti satu sama lain. "Bagaimana kondisinya?" tanya Liman Setiawan pada Nuhume di tengah menikmati sarapan bersama. "Sangat memprihatinkan," jawab Nuhume singkat. "Bagaimana menurutmu?" tanya Liman Setiawan lagi. "Walau bagaimanapun keluarga Nu memiliki pertalian hubungan kekerabatan yang sangat dekat, ibuku jelas tidak ingin membuat matriark Xie Bingbing mengalami kekecewaan," jawab Nuhume sambil menuangkan sup ke dalam mangkuk untuk Liman Setiawan. "Ya, aku mengerti," ucap Liman Setiawan tanpa daya. Ia sudah menduga jika wanitanya itu akan berkata demikian. "Selain itu ada tetua Gom-Gom di sana. Secara khusus ia menitipkan salam untuk Gege," ucap Nuhume dengan nada yang cukup tenang. "Baiklah, aku akan ke sana. Sebaiknya kau di sini saja dahulu bersama Mimiyun untuk melakukan beberapa hal," ujar Liman Setiawan selesai melakukan sarapan pagi. "Ya, baiklah," ucap Nuhume dengan diiringi senyuman indahnya. "Tunggu aku." Liman Setiawan meraih pinggang ramping Nuhume dan memeluknya dengan lembut serta membelai rambut indahnya. Mimiyun hanya tersenyum. Sebagai sesama wanita Liman Setiawan, ia sangat menghargai perasaan kedua orang yang berada di depannya tersebut. Dalam hal tertentu Mimiyun sedikit lebih beruntung karena ia sudah menjadi wanita Liman Setiawan sepenuhnya. Bab 104. Liman Setiawan meninggalkan kedua wanitanya di kediaman pribadinya. Liman Setiawan sudah meninggalkan beberapa pil untuk meningkatkan kekuatan Nuhume. Ia tidak ingin wanitanya tersebut selalu bergantung pada pengawal pribadinya yang bernama Siekian. Dalam kondisi tertentu, Nuhume harus memiliki keahlian khusus dalam melindungi dirinya. "Maaf membuat ibu dan matriark menunggu," sapa Liman Setiawan sesaat dirinya tiba di ruang penerimaan tamu. "Benar-benar sungguh luar biasa, tampaknya kekuatanmu sudah meningkat kembali," puji matriark Nunian dengan nada menyanjung. "Terima kasih Bu," jawab Liman Setiawan dengan tulus. "Apakah kamu sudah mengetahui kondisi Xie Sifa yang terbaru?" tanya matriark Nunian tanpa basa-basi. "Sudah Bu, Mer sudah menjelaskannya," jawab Liman Setiawan. "Kuharap kau tidak ambil hati atas kejadian sebelumnya," ujar matriark Nunian memahami kondisi Liman Setiawan. "Sudahlah, kita semua adalah keluarga," ujar Liman Setiawan dengan nada merendah. "Maafkan atas tindakanku dan putriku sebelumnya." Matriark Xie Bingbing menemukan celahnya untuk berbicara, meminta maaf dengan tulus. "Semuanya sudah berlalu, saat ini yang terpenting adalah menyelamatkannya," ujar Liman Setiawan. "Sebaiknya kalian berangkat sekarang, aku takut akan terlambat," matriark Nunian memperingatkan keduanya. "Baiklah jika begitu aku akan berangkat dengan segera," ucap Liman Setiawan tanpa ragu. Tanpa membuang waktu, Liman Setiawan dan matriark Xie Bingbing melompat ke udara dan bergerak dengan cepat menuju ke Sekte Teratai Ungu. Kecepatan Liman Setiawan dalam mengendalikan dirinya serta kontrol kekuatannya membuat matriark Xie Bingbing membelalakan matanya. Meski ia tahu jika tubuh Phoenix S milik putrinya sangat luar biasa, namun ia seperti melihat kekuatan Liman Setiawan itu tidak ada batasnya. Ia yang seorang pemimpin sekte pun tidak akan menang jika melawan Liman Setiawan yang kini semakin berkembang itu. Memikirkan hal ini ia sedikit konyol atas sikapnya yang sebelumnya. Dengan kekuatan Liman Setiawan yang seperti ini tidak perlu bagi dirinya melakukan hal yang tidak dimasuk akal. Belum lagi keberadaan kedua wanitanya yang jelas sangat mendukungnya, membuat banyak orang akan iri hati. Tidak lama kemudian Liman Setiawan dan matriark Xie Bingbing tiba di Sekte Teratai Ungu. Keduanya langsung menuju kamar pribadi Xie Sifa yang tampak berbeda dari sebelumnya. "Tetua Gom-Gom, bagaimana kabarmu?" sapa Liman Setiawan yang mengetahui keberadaan tetua sekte lembah hijau tersebut. "Rudy Fang benar-benar beruntung, aku kalah satu langkah darinya," balas tetua Gom-Gom dengan hangat menyambut kedatangan Liman Setiawan. Keduanya menyapa dengan hangat, ada jejak kekaguman serta penghormatan di dalam diri tetua Gom-Gom yang dapat dirasakan sendiri oleh matriark Xie Bingbing. Setelah mengatakan beberapa hal, barulah Liman Setiawan menyinggung kondisi Xie Sifa yang sudah sangat menyedihkan itu. "Tetua, apakah tetua memiliki pendapat?" tanya Liman Setiawan terhadap kondisi tubuh Xie Sifa. Sebagai orang yang lebih muda, Liman Setiawan tidak ingin merasa pintar dengan mengabaikan pendapat tetua Gom-Gom yang memang memiliki keahlian yang tidak diragukan lagi. "Aku hanya bisa menjaga kondisi jantungnya untuk tetap hangat dan tidak ikut membeku,"
Namun sayangnya aku tidak bisa menyelamatkan lebih jauh kondisi organ dalamnya yang sudah terluka sangat parah, ucap tetua Gom-Gom menyampaikan kondisinya. Liman Setiawan mengangguk perlahan, ia juga melihat kondisi Xie Sifa sangat kasihan. Ia tidak lagi menaruh kekecewaan atas sikap matriark Xie Bingbing dan juga dirinya pada kesempatan sebelumnya. Walau bagaimanapun keduanya merupakan orang-orang yang masih memiliki kepedulian terhadap keluarga Nu di saat mereka sedang ditimpa musibah. Matriark, aku akan berusaha mengatasi kondisinya. Meski peluangnya sangat kecil tetapi aku akan berusaha, ucap Liman Setiawan dengan sungguh-sungguh. Itu tidak masalah, terima kasih atas kesediaanmu, Matriark Xie Bingbing berkata tanpa daya. Ia sudah pasrah dengan kondisi putrinya yang seperti sekarang ini, akibat ketidaksabarannya dan juga pendapatnya yang keliru maka Xie Sifa harus mengalami situasi buruk seperti sekarang ini. Aku akan menunggu di luar, ucap tetua Gom-Gom yang mengetahui metode pengobatan Liman Setiawan. Sebenarnya kekaguman tetua Gom-Gom semakin bertambah saat mendengar kemampuan Liman Setiawan dalam mengoperasikan jarum emas untuk mengobati Xie Sifa sebelumnya. Hal ini baru saja ia dapatkan dari Xie Qian yang menjelaskan metode pengobatan yang dilakukan oleh Liman Setiawan sebelumnya. Jarum emas dan teknik penggunaannya merupakan barang yang dimiliki oleh tetua Rudi Fang. Pada suatu kesempatan sebenarnya tetua Gom-Gom sangat ingin memiliki jarum emas yang merupakan benda spiritual dan sangat berharga di dunia pengobatan. Namun mengetahui jika Liman Setiawan sudah mendapatkan benda tersebut dari gurunya, ia justru merasa jika itu adalah pilihan tepat yang dilakukan oleh tetua Rudi Fang terhadap muridnya yang serba bisa itu. Nanti aku akan menemui tetua secara pribadi, ucap Liman Setiawan pada tetua Gom-Gom dengan hormat. Sebaiknya aku menunggumu di paviliun gerbang naga saja, aku ingin melihat pencapaian dari murid sahabat terbaikku, tetua Gom-Gom berkata dengan tulus. Adapun tentang keselamatan gadis di depannya, tetua Gom-Gom tidak meragukan kemampuan Liman Setiawan. Apalagi ia merasakan aura ketenangannya sangat jauh berbeda saat ia bertemu sebelumnya. Baiklah tetua, aku akan segera kembali, ucap Liman Setiawan dengan hormat. Melihat keakraban dua praktisi pengobatan yang berbeda generasi itu membuat Matriark Xie Bingbing terkejut. Jika saja dari awal ia mengetahui hal baik semacam ini maka tentunya ia tidak memiliki keraguan sedikitpun terhadap Liman Setiawan. Setelah tetua Gom-Gom pergi, Liman Setiawan menatap ke arah tubuh Xie Sifa dengan seksama. Tidak adanya energi vitalitas dan denyut jantung membuat Liman Setiawan merasa berhadapan dengan mayat. Namun di sisi lain Liman Setiawan juga merasakan jiwa Xie Sifa masih terkurung di dalam lautan kesadarannya. Seharusnya kau masih bisa mendengar dan merasakan apa yang terjadi, tetapi sayangnya kau tidak memiliki kekuatan untuk melakukan gerakan apapun. Suara Liman Setiawan cukup tenang ke arah Xie Sifa yang sudah terbujur kaku tersebut. Matriark Xie Bingbing memperhatikan secara seksama. Mendengarkan perkataan Liman Setiawan barusan ia tidak bisa bereaksi untuk menolak atau mengiyakannya. Tetapi beda halnya dengan Xie Sifa, ia yang masih terjaga di dalam lautan kesadarannya itu tersentak kaget. Ia tidak menduga jika hanya melalui pandangan saja Liman Setiawan bisa mengetahui kondisi dirinya yang sebenarnya. Hal ini saja membuat Xie Sifa tidak bisa menahan rasa ketakjubannya dan rona bahagia pun terpancar dari wajahnya yang semula pucat karena hawa dingin yang begitu kuat. Pada saat ini, Liman Setiawan menyentuh kening Xie Sifa dan sedikit meraba untuk mencari titik tertentu dan menembakkan energi vitalitasnya dalam jumlah yang lumayan banyak. Matriark Xie Bingbing memperhatikan metode Liman Setiawan dengan seksama. Ia merasakan jika hal ini mirip dengan metode yang digunakan oleh tetua Gom-Gom dalam menjentikan energi vitalitasnya. Bab 105. Energi vitalitas yang dikirimkan oleh Liman Setiawan segera menyebar ke dalam tubuh Xie Sifa. Untuk pertama kalinya pusaran energi tersebut berpendar di sekitar kepalanya. Menjaga fungsi otak dan jaringan penyusun urat saraf untuk menyampaikan pesan dan rangsangan gerak. Hal ini menjadi fokus utama Liman Setiawan selain jantung yang sebelumnya sudah dijaga dengan baik oleh tetua Gom-Gom. Di dalam lautan kesadarannya, jiwa Xie Sifa merasakan energi yang familiar kembali mengisi tubuhnya. Energi yang sama yang pernah menyelamatkan nyawanya pada kesempatan sebelumnya. Jadi energi ini adalah miliknya, aku bertahan hidup selama 3 bulan terakhir pun hanya karena energi ini. Ucap jiwa Xie Sifa dalam lautan kesadarannya. Ia yang berpikir jika tubuhnya memiliki keutamaan ternyata sudah keliru menilai arti pertolongan dari Liman Setiawan. Xie Sifa merasa menyesal. Kesombongan dan pola pikirnya yang keliru telah menyesatkan pandangannya terhadap sosok pria yang sebenarnya telah menopang kehidupannya dalam 3 bulan terakhir.
Lalu bagaimana ia bersikap seperti sebelumnya saat berhadapan dengan Liman Setiawan? Memikirkan hal tersebut membuat gejolak di dalam tubuhnya mulai mengalir dan membuat energi vitalitas di dalam tubuhnya menjalar dengan semakin cepat. Liman Setiawan yang merasakan perubahan di dalam tubuh si Siva hanya tersenyum ringan, namun ia percaya jika apa yang ia lakukan akan kembali pada diri wanita tersebut. Keinginannya untuk bertahan hidup akan menjadi saat yang paling penting untuk melewati gerbang kematian. "Matriark, tolong bantu saya," ucap Liman Setiawan kemudian. Seolah paham dengan maksud Liman Setiawan, tanpa ragu Matriark Xie Bingbing segera mendekati tubuh si Siva. "Apakah perlu dibasuh dengan air hangat?" tanya Matriark Xie Bingbing hendak melakukan persiapan. "Tidak usah, kali ini saya akan mengalirkan tenaga vitalitas untuk menarik jiwa Nona si Siva dari gerbang kematian," ucap Liman Setiawan tanpa berbasa-basi. "Tolong posisikan pada posisi duduk," pinta Liman Setiawan sambil mengeluarkan sebutir pil pemulihan Qi. Matriark Xie Bingbing semula berpikir jika Liman Setiawan memintanya untuk melepaskan baju milik putrinya, namun kali ini berbeda, ia juga tidak melihat Liman Setiawan mengeluarkan jarum emas seperti sebelumnya. Setelah tubuh si Siva ditopang dengan lembut oleh energi tak kasat mata yang diedarkan oleh Matriark Xie Bingbing, Liman Setiawan segera memasukkan pil pengumpul Qi ke dalam mulutnya, lalu ia duduk di belakang punggung si Siva dan menempelkan kedua telapak tangannya ke punggung wanita tersebut. Energi yang hangat kembali menjalari tubuh si Siva dan membuat pori-pori di tubuhnya mulai mengeluarkan asap putih yang mengepul. Suasana kamar yang cukup luas itu berubah menjadi kabut putih seiring mencairnya butiran-butiran kristal es yang sebelumnya menutupi tubuh si Siva. Tubuh yang semula kaku dan terlihat pucat itu kembali berwarna putih dengan dibayangi warna kemerahan. Peredaran darah di dalam tubuh si Siva mulai berfungsi dan membuat luka dalamnya berhenti mengeluarkan darah. Matriark Xie Bingbing mengangguk puas. Rasa kekhawatirannya perlahan menghilang merasakan perubahan kondisi tubuh putrinya saat ditangani oleh Liman Setiawan. Di dalam lautan kesadarannya, jiwa si Siva merasa kehangatan yang perlahan menyebar dan menyebabkan balok es yang mengurungnya mencair dengan kecepatan yang begitu cepat. Selama beberapa saat keadaan ini berlangsung, butiran-butiran kristal es terus mencair dan membuat tubuh si Siva kembali terisi dengan energi kehidupan. Hanya dalam waktu singkat pakaian yang dikenakannya menjadi basah oleh cairan yang merupakan hasil pemadatan energi es sebelumnya. Efek pil pemulihan Qi pun bekerja dengan baik. Dengan dorongan energi eksternal yang diberikan oleh Liman Setiawan, nutrisi dari pil tersebut menyebar dengan cepat dan membungkus organ-organ vital si Siva dengan khasiat yang tidak bisa digambarkan. Keajaiban obat yang dibuat oleh Liman Setiawan sendiri memang memiliki khasiat tiada duanya pada saat ini. Sehingga proses penyembuhan jaringan meridian serta pemulihan dantian mulai berjalan pada saat yang bersamaan. Hingga hampir 1 jam lamanya proses tersebut berlangsung dan membuat tanda-tanda kehidupan si Siva mulai nampak jelas. Matriark Xie Bingbing pun tersenyum bahagia melihat keajaiban di depan matanya yang terus berangsur menjadi lebih baik tersebut. Liman Setiawan menghela napas panjang lalu menarik kedua tangannya dari punggung si Siva. Ia sudah merasakan denyut jantung dan juga denyut nadi wanita tersebut sudah mulai kembali meski sedikit lebih lemah dari kondisi orang normal pada umumnya. "Matriark, kondisinya sudah membaik. Ia hanya memerlukan waktu istirahat saja. Namun ada masalah serius yang harus saya sampaikan," ucap Liman Setiawan memberitahu kondisi putrinya. Terima kasih. Katakan saja jika ada hal yang ingin disampaikan," ucap Matriark Xie Bingbing dengan nada bahagia, lalu membaringkan tubuh putrinya yang sudah tidak lagi dingin. Liman Setiawan segera bangkit dan merasa jika tugasnya sudah selesai, bagaimanapun kondisi si Siva berikutnya tergantung dari takdirnya sendiri. Ia bisa selamat dari kematian, tetapi kondisinya tidak bisa seperti sebelumnya dan harus dilakukan tindakan yang cepat untuk membuka jalur penghubung meridian dengan dantiannya, ucap Liman Setiawan dengan nada serius. "Apakah itu berhubungan dengan titik Guanyuan lagi?" tanya Matriark Xie Bingbing. "Ya, benar. Silakan Matriark mencari orang yang tepat untuk melakukannya. Hanya saja, kali ini situasinya berbeda," ucap Liman Setiawan dengan nada serius. "Katakan saja," ucap Matriark Xie Bingbing bersiap. "Luka jaringan meridian dan dantiannya belum sembuh benar, jadi jangan paksakan dirinya untuk berkultivasi dengan alasan apapun," ujar Liman Setiawan memberikan penjelasan. Apa yang dikatakan oleh Liman Setiawan selaras dengan penjelasan dari tetua Gombong sebelumnya. Jadi dalam hal ini Matriark Xie Bingbing merasa kagum dengan kemampuan yang dimiliki oleh Liman Setiawan. "Ngomong-ngomong, kapan penguatan jaringan titik Guanyuan bisa dilakukan?"
Tanya matriark Xie Bingbing. Hal itu harus dilakukan dengan sesegera mungkin, mengingat luka dalam yang sangat serius sebelumnya membuat aliran Qi pun menjadi terhambat. Nona Xie Sifa pun terpaksa harus memblokir energi Qi-nya sendiri agar tidak terjadi gejolak gelombang Qi di dalam tubuhnya, ujar Liman Setiawan memberikan penjelasan. Namun Liman Setiawan sedikit ragu jika hal itu bisa dilakukan di tengah kondisi Xie Sifa seperti sekarang ini. Setidaknya di masa depan wanita ini akan menghabiskan sisa hidupnya di atas tempat tidur. Matriark Xie Bingbing mencoba mencerna penjelasan dari Liman Setiawan. Meski ia sangat bersyukur dengan putrinya yang bisa diselamatkan, namun ia masih berharap jika putrinya tidak mengalami kerusakan permanen atas dantiannya. Hal ini sudah 2 kali terjadi, jika masih mengalami hal yang sama maka tidak hanya dantiannya yang tidak bisa diperbaiki tetapi nyawanya pun tidak bisa ditolong lagi, ucap Liman Setiawan kembali menjelaskan kondisi Xie Sifa. Matriark Xie Bingbing tertegun, ia tahu jika putrinya berada dalam kondisi serius. Jika tidak diambil tindakan cepat maka itu berarti ia tidak hanya kehilangan kultivasinya tetapi juga nyawanya yang terancam. Bersambung. Bab 106. Maafkan sikap putriku yang sebelumnya, ia bertindak seperti itu dikarenakan dirinya yang belum pernah berhubungan dengan laki-laki. Matriark Xie Bingbing mencoba menjelaskan keadaan putrinya. Sedangkan ia sendiri sangat berpegang teguh pada aturan sekte, tidak boleh ada lelaki manapun yang berhak menyentuhnya selain suaminya. Jika itu terjadi maka ia lebih memilih bunuh diri. Oleh karenanya, sejak terakhir ia diobati oleh dirimu ada perasaan rumit yang selalu menghantuinya, sambung Matriark Xie Bingbing. Apakah itu berarti aku harus menjadi suaminya jika ingin melakukan tindakan pribadi? Tanya Liman Setiawan sambil mengerutkan dahinya. Ya, seperti itu, Matriark Xie Bingbing mengangguk singkat. Sungguh aneh, lalu bagaimana jika itu adalah tetua Gom-Gom yang melakukannya? Tanya Liman Setiawan. Jika itu memungkinkan maka hal itu sudah terjadi. Tetapi sayangnya sikap keras kepala putriku tetap membuatnya seperti ini, jawab Matriark Xie Bingbing. Mendengar penjelasan ketua sekte teratai ungu tersebut Liman Setiawan terdiam sejenak, ia sebelumnya tidak mengetahui tentang peraturan seperti ini. Jika tidak, maka ia akan lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan. Adapun kali ini masalahnya sudah berkembang menjadi sangat serius. Kondisi Xie Sifa hanya bertahan kurang dari 6 jam saja untuk tetap bisa bertahan hidup. Sebaiknya kau nikahi putriku demi keselamatan nyawanya, tidak masalah jika ia menjadi wanita ketiga atau keempat dalam hidupmu. Pada akhirnya aku pun tidak bisa menghindari takdir dari putriku, lagi pula kau sudah 2 kali menyelamatkan nyawanya maka tidak berlebihan juga jika aku menyerahkan putriku pada penolongnya, ucap Matriark Xie Bingbing dengan nada sedikit memohon. Menikah? Apakah semudah itu? Lagi pula aku memiliki jalan hidup yang rumit, ucap Liman Setiawan dengan ekspresi tidak menentu. Kamu bisa anggap ini sementara atau jadikan ini sebagai langkah untuk menolong nyawa seseorang. Bukankah itu tidak akan merugikanmu? Matriark Xie Bingbing mencoba merayu Liman Setiawan, ia sudah tidak memiliki jalan lain pada saat ini. Di sekte teratai ungu memiliki cara yang sederhana untuk menikah. Kami pun bisa merahasiakan hal seperti ini dari pihak luar, ucap Matriark Xie Bingbing kembali meyakinkan. Liman Setiawan terdiam, dalam pikirannya memang tidak masalah jika mengatasi kondisi tubuh khusus Xie Sifa dengan memberikannya status pernikahan demi menjaga harga dirinya. Namun setelah selesai melakukan pengobatan, Liman Setiawan bisa menceraikannya dan tidak ada hal yang perlu diungkit di masa depan. Baiklah, tetapi aku memiliki keputusan mutlak atas hal ini, ucap Liman Setiawan dengan perasaan serba salah. Tidak masalah, sebaiknya segera dilakukan sekarang, ucap Matriark Xie Bingbing sambil berjalan keluar dan membuat beberapa pengaturan. Xie Qian yang masih berada di sekte jelas merasa terkejut mendengar rencana pernikahan Xie Sifa dan Liman Setiawan yang sangat mendadak ini. Walau bagaimanapun Xie Qian tahu jika Liman Setiawan adalah milik Nu Hume dan juga seorang wanita yang bernama Mimiyun. Namun berdasarkan situasi yang dialami oleh Xie Sifa, ia bisa mengerti jika masalah ini memang sangat serius dan perlu tindakan khusus yang dilakukan secepatnya. Pada saat ini, di ruangan kamar pribadi milik Xie Sifa terjadi ritual pernikahan sederhana yang dihadiri beberapa orang dengan dilengkapi berbagai alat khusus untuk menyempurnakan ritual pernikahan yang sakral tersebut. Di tengah kondisi tidak berdayanya, Xie Sifa dapat merasakan semuanya dari awal hingga akhir meski ia belum bisa bergerak. Di dalam dirinya sendiri terjadi pergolakan batin yang luar biasa, ia tidak menyangka jika dirinya akan menikah dengan cara seperti ini dan dengan orang yang masih asing.
Liman Setiawan pun tidak memiliki ekspresi bahagia atau sedih, baginya pernikahan ini hanyalah syarat untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Ia juga berjanji di dalam hatinya untuk segera mengakhiri pernikahan ini setelah selesai menjalankan proses pemulihan wanita tersebut. Ia tahu, jika prosesnya tidak sesederhana yang dibayangkan dan akan menguras energi vitalitasnya sendiri. Membangkitkan kekuatan tubuh Phoenix S berbeda dengan membuka jalan energi kultivator biasa, apalagi luka dalam yang dialami oleh si Siva sangat serius. Wajar saja jika wanita itu menjadi milik Liman Setiawan karena bisa dikatakan Liman Setiawan sendiri mengorbankan separuh lebih kesempatan hidupnya. Sekarang kalian sudah resmi menjadi suami istri. Matriark Xie Bingbing berkata sambil tersenyum. Dalam hatinya ia juga mau tidak mau memiliki kebanggaan. Walau bagaimanapun Liman Setiawan adalah pemuda yang sangat luar biasa yang mampu membangun identitasnya sendiri tanpa campur tangan orang lain. Tetapi di sisi lain ia juga bersedih, pernikahan ini entah bagaimana setelahnya mengingat ini adalah kondisi rumit yang diambil Liman Setiawan untuk menyelamatkan nyawa putrinya. Liman Setiawan mengangguk perlahan dan menyaksikan raut bahagia orang-orang di dekatnya. Namun saat memandang ke arah si Siva ia tidak melihat ekspresi apapun di wajah cantik wanita yang saat ini sudah menjadi istrinya tersebut. Setelah mengucapkan selamat dan mengucapkan beberapa hal, Matriark Xie Bingbing dan beberapa pihak yang menjadi saksi tersebut segera pergi meninggalkan Liman Setiawan berdua dengan istrinya tersebut. Aku tidak tahu apa yang kau pikirkan saat ini, namun yakinlah tidak akan ada yang terjadi di antara kita. Aku akan menolongmu. Tapi aku juga tidak akan memanfaatkanmu, ujar Liman Setiawan sambil menghela napas. Liman Setiawan kemudian membuka pakaian si Siva, memandang lekukan keindahan wanita tersebut memang tidak merugikan mata. Untungnya ia baru saja bersama Mimi Yun menghabisi waktu dengan indah, jika tidak maka akan sulit menolak keindahan yang terpampang di depan matanya itu. Dengan sekali tindakan, jari telunjuknya langsung menyentuh titik Guan Yuan dan mengalirkan energi vitalitasnya. Butuh beberapa saat bagi Liman Setiawan untuk menstabilkan hatinya yang terus bergejolak menahan hasrat kelelakiannya. Hingga beberapa saat Liman Setiawan terfokus, mengalirkan energi vitalitasnya dengan konsentrasi penuh. Sementara itu tubuh si Siva mulai bereaksi dan bergerak sedikit demi sedikit meski agak lemah. Jangan bergerak dahulu, simpan kekuatanmu untuk pemulihan berikutnya, ujar Liman Setiawan melihat reaksi tubuh si Siva. Seperti istri yang baik, si Siva menurut patuh dan segera menghentikan gerakannya. Jiwanya yang kini sudah berada di dalam tubuhnya kembali sudah bisa merasakan langsung jari telunjuk Liman Setiawan yang sedang menyentuh wilayah pribadinya tersebut. Ada sensasi rasa hangat bercampur geli yang membuat si Siva hendak mengeluarkan suara desahan. Tetapi di depan Liman Setiawan sekuat mungkin menahannya sambil menggigit bibirnya. Pada saat ini Liman Setiawan jelas tidak tahu ekspresi si Siva. Ia hanya fokus menjalankan tekniknya sambil memejamkan mata. Si Siva merasa aneh dengan sikap Liman Setiawan yang seolah tidak tertarik dengan kondisi tubuhnya serta kecantikan dirinya. Pada sisi ini ia merasa ada yang salah pada sisi kewanitaannya. Bab 107. Hampir 2 jam lebih proses ini berlanjut dan pada akhirnya Liman Setiawan hampir kehabisan energi setelah menyalurkan energinya ke dalam tubuh si Siva. Ia pun menyudahi proses ini dan segera menarik jari telunjuknya dan menutup area pribadi milik si Siva tanpa melihatnya. Aku pergi, dengan kekuatan baru yang kau miliki seharusnya bisa membawa sekte teratai ungu menjadi lebih baik lagi. Selain itu ancaman di masa depan membutuhkan pendekar yang memiliki hati dan pemikiran yang bersih. Tentang pernikahan di antara kita, anggap itu tidak pernah terjadi. Di antara kita tidak terjadi apa-apa dan selamanya pun akan seperti itu, ucap Liman Setiawan sambil berdiri dengan sedikit terhuyung. Liman Setiawan mengabaikan tubuh si Siva yang menurutnya sudah pulih tersebut, hanya dibutuhkan waktu beberapa saat untuk wanita tersebut menyatukan kesadarannya dan juga menstabilkan kekuatannya kembali. Ia memberikan tanda kepada seorang pelayan untuk memanggil Matriark Xie Bingbing. Liman Setiawan ingin segera meninggalkan tempat ini secepat mungkin untuk menstabilkan kekuatannya yang saat ini mulai terganggu. Setelah memberitahukan kondisinya pada Matriark Xie Bingbing, Liman Setiawan pun menyampaikan beberapa hal terkait perawatan berikutnya yang bisa dilakukan oleh Matriark pemimpin sekte teratai ungu tersebut. Matriark, apa yang harus kulakukan sudah kulakukan. Adapun tentang pernikahanku dengan Nona Xie Siva aku menyatakan berakhir sampai di sini, ucap Liman Setiawan mengucapkan kata pamit. Liman Setiawan kemudian melangkah pergi meninggalkan kamar pribadi milik Xie Siva.
ia sudah merasakan pertukaran energi di dalam tubuhnya menimbulkan gelombang dingin akibat menyerap hawa dingin dari tubuh si Siva untuk dia murnikan kembali menjadi Ki murni. Berhenti, tunggu dulu. Matriark Xie Bingbing merapikan pakaian yang menutupi tubuh putrinya lalu beranjak dari tempat duduknya memanggil Liman Setiawan. Mendengar suara Matriark Xie Bingbing yang kini sudah menjadi mantan mertuanya tersebut, membuat Liman Setiawan menghentikan langkahnya dengan sedikit ragu. Apakah kamu ingin pergi begitu saja tanpa menunggu si Siva sadarkan diri? Tanya Matriark Xie Bingbing hendak mencegah kepergian Liman Setiawan. Liman Setiawan menghela napasnya, lalu ia berbalik dan menatap ke arah Matriark Xie Bingbing dengan tatapan tenang. Di balik ketenangannya tersebut ia sedang mengalami gejolak ki yang sangat luar biasa, bisa dibilang ini adalah saat krusial di dalam hidupnya. Matriark, apa yang terjadi pada tubuh si Siva adalah sebuah anugerah. Tidak banyak yang memiliki kesempatan seperti ini meski melewati beberapa kehidupan. Entah kebajikan apa yang telah dilakukan oleh leluhur pendiri Sekte Teratai Ungu sehingga langit memberikan kesempatan baik ini. Di antara aku dan si Siva tidak terjadi apapun, aku sudah cukup bahagia memiliki dua orang wanita sehingga tidak lagi berpikiran untuk membaginya. Adapun pernikahanku dengan si Siva sebelumnya murni karena rasa kemanusiaan, lagi pula aku tidak akan menjalani hubungan di bawah keterpaksaan atau memanfaatkan kondisi seseorang, ucap Liman Setiawan dengan panjang lebar. Ia tidak mau pergi meninggalkan ganjalan di hati wanita yang sempat menjadi ibu mertuanya tersebut. Setelah berkata demikian Liman Setiawan segera berbalik dan pergi. Ia tidak terlalu khawatir dengan kondisi si Siva yang sebentar lagi akan pulih. Dengan bantuannya yang sudah banyak mengorbankan banyak energi vitalitasnya tersebut seharusnya si Siva sudah melewati masa kritis. Selama proses ini Matriark Xie Bingbing tidak bisa berkata apa-apa. Dalam hatinya jelas ia merasa menyesal karena telah salah paham sebelumnya dan hingga akhirnya pun ia hanya bisa merepotkan Liman Setiawan lagi dan lagi. Saat melihat punggung pemuda yang sangat luar biasa itu membuatnya merasa hampa untuk beberapa waktu. Putriku, kau sungguh beruntung. Namun di sisi lainnya kau sangat merugi karena tidak bisa memiliki lelaki luar biasa itu, gumam Matriark Xie Bingbing sambil menghela napas dalam-dalam. Liman Setiawan akhirnya pergi meninggalkan Sekte Teratai Ungu yang seharusnya menjadi rumahnya juga. Ia tidak berhenti atau menoleh untuk menyesali keputusannya. Hanya dalam sekejap tubuh Liman Setiawan sudah berpindah tempat. Dengan keadaan yang tidak menguntungkan itu ia memilih mencari tempat untuk memulihkan diri. Aku menikah dengan cepat, bercerai pun dengan cepat juga. Kehidupan kali ini semakin menarik, celotehnya dalam hati. Setelah dirasa cukup jauh meninggalkan Sekte Teratai Ungu, Liman Setiawan menemukan tempat beristirahat yang cukup nyaman di salah satu mata air dekat pegunungan di mana Sekte Teratai Ungu berada. Liman Setiawan memperhatikan tempat sekitar. Cuaca yang dingin karena masih diikuti salju yang turun membuat tempat tersebut tampak sepi daripada kondisi pada umumnya. Liman Setiawan duduk bersila, mengaktifkan teknik aura sunyi dan berkonsentrasi setelah meminum pil pemulihan ki. Hari ini ia merasakan tenaga dalamnya jauh berkurang, seperti baru saja melewati pertempuran besar tubuhnya pun merasa sedikit bermasalah. Sementara itu di kota Qiancheng, tepatnya di kediaman keluarga Setiawan tengah terjadi rapat keluarga yang membahas tentang pernyataan sikap keluarga Setiawan terhadap Liman Setiawan dengan gerbang naganya. Bahkan kali ini tetua William Setiawan pun ikut hadir memberikan masukan dan pengaruhnya pada patriark keluarga Setiawan. Kabar tentang Liman Setiawan yang sudah membunuh Jenderal Chandra Liu serta pengembangan gerbang naga pun tidak lepas dari perdebatan sengit di internal keluarga terbesar di kota Qiancheng itu. Sebaiknya kita keluarkan saja Liman Setiawan dari keluarga Setiawan. Kita tidak mungkin bisa berhadapan dengan pihak keluarga kekaisaran ataupun pihak lainnya yang kini menjadi musuh gerbang naga, ucap Tetua William Setiawan memberikan pandangan. Mendengar perkataan dari William Setiawan, patriark keluarga Setiawan terdiam. Sebelumnya ia juga menerima masukan dari putranya yang bernama Arjun Setiawan. Menurut putranya mempertahankan Liman Setiawan sebagai bagian dari keluarga Setiawan adalah hal yang tepat. Berkaitan dengan masalah antara Jeffrey Setiawan dengan Liman Setiawan yang pada akhirnya melibatkan Tetua William Setiawan adalah murni kesalahan dari Jeffrey Setiawan yang telah merebut wanita Liman Setiawan. Adapun kondisi yang dialami oleh Jeffrey Setiawan kali ini bisa dikatakan sebagai balasan yang setimpal atas perbuatannya yang sama terhadap Liman Setiawan. Aku tidak bisa mengambil keputusan dengan cepat. Masalah ini berkaitan dengan nasib keluarga Setiawan selama beberapa generasi, ucap Patriark Setiawan dengan hati-hati. Patriark,
Kenapa tidak segera diputuskan dengan tegas saja, ucap Tetua William Setiawan dengan nada tidak puas. Di belakangnya juga tampak beberapa orang memiliki ekspresi kecewa menyikapi keputusan patriark keluarga Setiawan tersebut. Kalian jangan khawatir, meski keluarga Setiawan bersikap tidak memihak dalam masalah ini, namun aku akan memanggil Liman Setiawan untuk memberikan penjelasan secara langsung nanti, ucap Patriark Setiawan. Sebelumnya ia juga mendengar kabar jika Liman Setiawan akan segera kembali ke Akademi Walet Jingga. Bab 108. Hingga malam menjelang, Liman Setiawan baru selesai menstabilkan kondisi kekuatannya. Setelah menghabiskan sebutir pil matahari dan bulan, barulah Liman Setiawan merasa kekuatannya sudah kembali seperti semula. Hawa dingin yang semula menjadi racun di dalam tubuhnya pun sudah menghilang. Liman Setiawan berhasil memurnikannya dan mengubahnya menjadi cadangan energi di dalam dantiannya yang semakin membesar itu. Bisa dikatakan jika itu adalah satu-satunya hal baik yang pada akhirnya bisa dimanfaatkan oleh Liman Setiawan. Sisanya hanya sepenggal kisah yang akan dijadikan bekal cerita di masa depan. Pil matahari dan bulan memang luar biasa, sepertinya aku harus cepat kembali ke akademi dan memberikannya pada guru, gumam Liman Setiawan sesaat dirinya menyudahi kultivasinya. Sebelum kembali ke akademi, Liman Setiawan sebenarnya ingin mampir ke Sekte Lembah Hijau di Kota Qiang. Tetapi secara kebetulan, ia sudah bertemu dengan Tetua Gonggong dan melakukan janji temu di Paviliun Gerbang Naga. Hari ini ia sudah berjanji bertemu dengan Tetua Gonggong. Tetua Sekte Lembah Hijau tersebut sudah berangkat terlebih dahulu menuju Gerbang Naga sambil menunggu proses pengobatan Xie Xifa selesai. Keadaan yang mencurigakan di lingkungan internal sekte tersebut telah diterima oleh Liman Setiawan melalui pembahasan para petinggi Gerbang Naga. Di tengah kegelapan malam, bayangan Liman Setiawan berkelebat di udara meninggalkan kawasan pegunungan di mana Sekte Teratai Ungu berada. Tanpa memikirkan apa yang sudah terjadi, ia dengan mantap meringankan tubuhnya hingga beberapa tarikan napas. Tidak beberapa lama kemudian Liman Setiawan tiba di kediaman pribadinya di Paviliun Gerbang Naga, sebuah tempat yang bisa dikatakan dijaga cukup ketat oleh beberapa pendekar ahli. Tempat ini juga yang menjelma menjadi pusat kekuatan selain militer di kota Qinghai. Tidak heran jika di bawah pengawasan orang-orang Gerbang Naga kondisi kota Qinghai kembali stabil dan mendapatkan perhatian cukup banyak dari orang-orang luar kota yang ingin berlibur atau melakukan perjalanan bisnis. Kini segala bisnis kota Qinghai berada di bawah pengaturan Gerbang Naga. Oleh karenanya situasi pergerakan Sekte Lembah Hijau yang selama ini berbisnis dengan orang-orang di kota Qinghai tidak lepas dari perhatian Liman Setiawan selaku penanggung jawab sesungguhnya Gerbang Naga. Sekte Lembah Hijau dikabarkan menjual barang-barang berupa herbal langka kepada pihak asing yang disinyalir adalah kepanjangan tangan Sekte Sesat Kelelawar Hijau. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip dagang Gerbang Naga yang tidak mentolerir segala bentuk kerjasama dengan Sekte Sesat. Tetua, mohon maaf membuat Anda menunggu, ucap Liman Setiawan dengan sopan. Tidak apa-apa, lagi pula aku juga sangat menikmati beristirahat di tempat ini, ujar Tetua Gonggong dengan santai. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan kondisi Putri Matriark Xie Bingbing? Tanya Tetua Gonggong penasaran. Semuanya berjalan dengan baik, seharusnya dalam 1 minggu ini ia sudah pulih dengan kekuatan terbarunya, jawab Liman Setiawan dengan tenang. Hah, jadi Putri Matriark Xie Bingbing bukan hanya bisa bertahan hidup tetapi juga tetap bisa menggunakan kekuatannya. Tanya Tetua Gonggong dengan ekspresi terkejut. Semula ia berpikir jika Liman Setiawan hanya akan menyelamatkan nyawanya saja, kondisi Xie Xifa sudah sangat parah dengan kerusakan dantian dan juga jaringan meridiannya. Bahkan di Sekte Lembah Hijau saja tidak ada metode yang dapat memulihkan dantian dengan cepat, hal itu juga merupakan hal yang sangat ditakuti oleh para kultivator. Ia akan baik-baik saja, Liman Setiawan mengangguk pelan, ada sedikit ekspresi rumit saat mengingat nama Xie Xifa. Kapan rencanamu akan kembali ke kota Qiancheng? Tanya Tetua Gonggong kemudian. Dalam waktu dekat ini, aku rasa kota Qinghai sudah cukup untuk ditinggalkan, ucap Liman Setiawan sambil menuangkan teh ke dalam cangkirnya. Hal yang dipikirkan oleh Liman Setiawan hanyalah kekuatan Ruslian. Sahabatnya tersebut memang memiliki kemajuan yang sangat pesat dibandingkan murid-murid yang berada di Akademi Walet Jingga. Hanya saja untuk mengendalikan kota Qinghai yang begitu besar diperlukan kemampuan kepemimpinan dan keterampilan yang tidak sederhana juga. Sepertinya kota Qiancheng sudah tidak sabar menunggu kedatanganmu, ucap Tetua Gonggong tersenyum penuh arti. Aku pun berpikir demikian, sepertinya aku harus lebih bekerja keras di sana, ujar Liman Setiawan tidak menolak pendapat Tetua Gonggong.
Liman Setiawan tentu sangat memikirkan hal ini. Dia sudah merencanakan untuk membuat markas pusat gerbang naga yang sesungguhnya adalah di kota Qiancheng. Oleh karenanya sudah bisa dibayangkan betapa besar sumber daya yang dibutuhkannya. Saat ini ia sudah meminta Mimiyun untuk menghitung semua kekayaan gerbang naga kota Qinghai. Sebagian akan digunakan untuk membangun kekuatan di Qiancheng. Ngomong-ngomong, ada hal penting yang ingin aku sampaikan terkait Sekte Lembah Hijau, ucap Tetua Gom-Gom dengan serius. Apakah itu terkait dengan kerjasama terselubung kalian dengan Sekte Kelelawar Hijau? Tanya Liman Setiawan dengan langsung. Ya, itu benar, jawab Tetua Gom-Gom tanpa menutupinya. Beberapa bulan ini terjadi pembelian kebutuhan herbal langka mengatasnamakan Sekte Lembah Hijau di kota Qinghai. Mereka sebenarnya bukan murid sekte kami, mesti mereka memakai identitas yang biasa kami gunakan, ungkap Tetua Gom-Gom dengan sungguh-sungguh. Lantas kenapa hal itu dibiarkan? Tanya Liman Setiawan penasaran. Semuanya berhubungan dengan ketua sekte. Ia secara pribadi membentuk kelompok yang dimana anggotanya sendiri aku tidak tahu dengan alasan kerahasiaan, ungkap Tetua Gom-Gom dengan tidak berdaya. Baiklah, jika begitu adanya aku akan menahan mereka yang bertransaksi dengan kelompok pedagang di bawah pengawasan gerbang naga, ucap Liman Setiawan dengan serius. Jika hal ini dilakukan, maka secara tidak langsung ia juga akan bersinggungan dengan sekte yang terkenal dengan ilmu pengobatan tersebut. Menambah musuh bukanlah hal yang baik, namun jika dibiarkan saja maka hal itu tentu mencederai pembentukan organisasi gerbang naga yang sudah ia rencanakan sejak awal. Terima kasih, aku akan berada di pihakmu jika terjadi sesuatu hal yang besar, ucap Tetua Gom-Gom memberikan dukungan. Terima kasih Tetua. Bahkan jika Tetua tidak keberatan, aku ingin meminta Tetua untuk bergabung dengan organisasi gerbang naga kota Qiancheng, ucap Liman Setiawan tanpa sungkan. Apa? Sepertinya dunia sudah terbalik. Aku sebelumnya berencana membawamu bergabung ke Sekte Lembah Hijau karena tertarik dengan bakat alkemis yang kamu miliki. Tetapi sekarang, kau malah mengajakku untuk bergabung dengan rumah barumu, ucap Tetua Gom-Gom sambil menghela napas. Sebenarnya apa yang ditawarkan oleh Liman Setiawan juga merupakan keinginannya untuk berkembang. Ia menyadari jika Sekte Lembah Hijau tidak seperti sebelumnya dan membuat beberapa perubahan yang tidak nyaman lagi. Di sisi lain, Liman Setiawan memang sangat membutuhkan pendekar dewa yang mengerti ilmu pengobatan. Selain itu ia juga berencana mengirim Fu Zhao dan juga Fu Zhao Cheng ke kota Qinghai untuk mendampingi Ruslian. Dengan adanya 7 orang pendekar tingkat dewa, maka kota Qinghai akan menjadi lebih stabil. Belum lagi dukungan dari keluarga besar, sehingga tugas Ruslian tidak akan terlalu sulit hingga dirinya meraih predikat pendekar dewa. Bab 109. Namun hal sebaliknya terjadi pada gerbang naga kota Qiancheng. Setelah kepergian Fu Zhao dan Fu Zhao Cheng maka tidak ada lagi pendekar dewa yang tersisa. Hal ini tentu sangat rawan di tengah situasi kota Qiancheng yang sebentar lagi akan terjadi badai. Sebagai seorang jenderal naga langit yang memiliki segudang siasat, tentunya Liman Setiawan tidak kekurangan akal. Oleh karenanya ia mulai merekrut kembali pihak-pihak yang menurutnya layak dan memiliki kualifikasi yang cukup. Fokus gerbang naga kota Qiancheng berbeda dengan yang berada di Qinghai, jadi Liman Setiawan jelas harus memutar otaknya dalam mengembangkan organisasi yang kelak akan mengantarkannya ke puncak kekuasaan dan kekuatan di alam langit. Tetua, meskipun Tetua bergabung dengan gerbang naga, hal tersebut tidak berarti harus meninggalkan tempat yang lama. Semuanya bisa diatur sesuai dengan keinginan Tetua. Liman Setiawan kembali membujuk Tetua Gom-Gom. Sepertinya menarik. Baiklah, aku akan berkunjung ke kota Qiancheng beberapa hari ke depan, ucap Tetua Gom-Gom memberi kesepakatan. Kota Qiancheng adalah bagian dari ingatan yang tidak terpisahkan dalam dirinya. Kota kelahiran dengan sejuta kenangan tentunya memiliki daya tarik lebih dari apapun. Tetua Gom-Gom ingin mengabdikan dirinya di kota tersebut, jadi tidak ada salahnya jika ia bergabung dengan paviliun gerbang naga yang ia ketahui di dalamnya ada nama Rudy Fang yang berstatus sebagai pelindung. Jadi ia tidak ragu sama sekali berada pada perahu yang sama dengan sahabat karibnya tersebut. Liman Setiawan tentu sangat senang dengan ketersediaan Tetua Rudy Fang untuk bergabung ke dalam gerbang naga miliknya. Sebagai markas pusat maka tentu saja ia akan mengelolanya sendiri dengan beberapa peraturan khusus. Hingga larut malam keduanya mengobrol dengan cukup serius, sementara Mimiyun dan Nuhume sudah menunggu dengan tidak sabar kepulangan Liman Setiawan sejak sore tadi. Mereka berdua khawatir jika lelaki mereka akan tergoda oleh pesona si Siva yang memang memiliki pesona tersendiri sebagai wanita.
Setelah berpamitan, Liman Setiawan membiarkan tetua Gom-Gom beristirahat di tempat khusus sedangkan Liman Setiawan kembali melangkah menuju tempat tinggal pribadinya dan hendak beristirahat. "Apakah kami sudah tidak berarti lagi?" ucap Mimiyun dengan ekspresi wajah serius. Liman Setiawan tertegun, ia lupa jika dirinya sendiri yang meminta kepada dua wanitanya untuk tetap tinggal di kediamannya menunggu kepulangan dirinya dari Sekte Teratai Ungu. "Sepertinya Liman sudah mulai melupakan kami karena ada yang lain," Nuhome berkata dengan mengerutkan bibirnya. Apa maksud kalian?" Liman Setiawan bertanya dengan sikap salah tingkah. Detik berikutnya bukan jawaban yang diterima, melainkan sebuah cubitan keras yang memelintir pinggangnya. Wajah Mimiyun terlihat gemas terhadap tingkah Liman Setiawan sehingga harus mencubitnya dan membawanya ke dalam kamarnya. Nuhome tersenyum puas, ia tidak menyangka jika Liman Setiawan yang bengis di medan pertempuran masih memiliki sisi bercanda sekaligus sifat kemanusiaan yang tinggi. Dengan Mimiyun, ia juga merasa kehidupan percintaan mereka lebih berwarna. Setelah selesai mengganti pakaiannya, Liman Setiawan kali ini tidak beristirahat di kamarnya sendiri. Dua wanitanya sudah berada di sana dan membuat Liman Setiawan harus mengalah dan mendamaikan sendiri otot bagian bawahnya yang semula sudah menegang. "Ternyata memiliki dua wanita cukup rumit juga," ucap Liman Setiawan pelan sambil menyentuh salah satu bagian tubuhnya yang sudah mengeras itu. Tanpa berpikir aneh-aneh Liman Setiawan segera memfokuskan pikirannya, ia duduk dalam posisi lotus untuk kembali mengaktifkan kultivasi aura sunyi. Sementara itu, nasib si Yesifa setelah ditinggal Liman Setiawan berangsur membaik. Setelah kesadarannya kembali ia pun secara perlahan bisa menggerakkan kembali anggota tubuhnya. Keringat hangat pun mulai membasahi tubuhnya di mana pengaruh hawa dingin tubuh Phoenix S-nya sudah berhasil dikendalikan secara sempurna. "Di mana lelaki itu, Bu?" tanya si Yesifa dengan penasaran. "Liman Setiawan," tanya matriark Xie Bingbing dengan maksud mengetes respon putrinya. "Ya," si Yesifa mengangguk pelan. "Dia sudah pergi," ucap matriark Xie Bingbing dengan tenang. "Berarti apa yang kudengar sebelumnya itu adalah kenyataan." Mulut si Yesifa terangkat sedikit berat. "Apa yang kamu maksudkan?" tanya matriark Xie Bingbing seolah tidak mengerti. Sebagai seorang wanita, tentunya ia juga pernah jatuh cinta. Bagi orang sepertinya jatuh cinta hanya sekali dan mati pun hanya sekali. Jadi pada saat ini ia tidak ingin putrinya mengetahui lebih jauh terkait hubungan pernikahan singkatnya dengan Liman Setiawan. "Apakah orang itu yang sudah menyembuhkanku?" tanya si Yesifa lagi. Meskipun ia dapat merasakan semuanya, ia takut keliru jika semua yang ia alami sebelumnya hanyalah halusinasi. Peralihan jiwanya yang berada di antara dua alam yang berbeda membuat ia tidak memiliki keyakinan penuh terhadap sosok pria yang selalu hadir di dalam jiwanya tersebut. Bahkan dengan energi vitalitas yang berada di dalam tubuhnya sama persis dengan yang ia rasakan sebelumnya, milik Liman Setiawan. "Ya, itu benar," jawab matriark Xie Bingbing sembari mengangguk pelan. "Jadi, pernikahan itu juga benar terjadi?" tanya si Yesifa dengan wajah serius. "Ya," matriark Xie Bingbing kembali mengangguk. "Dan, perceraian itu juga benar?" tanya si Yesifa dengan lidah tertahan. "Iya benar," jawab matriark Xie Bingbing dengan nada sedikit lebih pelan. "Apakah dia pikir bisa seenaknya mempermainkan pernikahan?" ucap si Yesifa dengan penuh penekanan. "Apa yang akan kamu lakukan?" tanya matriark Xie Bingbing dengan rasa khawatir. "Aku akan mencarinya." Bagaimana bisa seorang lelaki tidak bertanggung jawab seperti itu? Terlebih lagi ia sudah menyentuh tubuhku, ucap si Yesifa dengan nada mengeluh. "Maafkan ibu, semuanya terjadi dengan tiba-tiba. Lagi pula hal ini untuk menyelamatkan nyawamu, jadi ibu tidak memiliki pilihan lain," ucap matriark Xie Bingbing dengan cepat. Ia khawatir putrinya akan salah paham. "Apapun alasannya, aku tidak akan terima. Lelaki itu harus bertanggung jawab dan tidak bisa pergi begitu saja." Si Yesifa memandang ke arah langit-langit kamarnya, ada rasa kehilangan yang ia sembunyikan dari ibunya. Pada saat ini, si Yesifa merasakan perasaan berbeda dari yang sebelumnya. Ia jelas bisa merasakan kehangatan di dalam hatinya yang ternyata berasal dari energi vitalitas yang diberikan oleh Liman Setiawan kepada dirinya. Hawa cinta yang begitu damai, perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya kini mengisi setiap relung hatinya. "Aku mengerti, kekuatan ini," ucap si Yesifa seperti menemukan pencerahan. Dengan memanfaatkan momentum seperti ini, si Yesifa segera memposisikan dirinya dengan duduk bersila. Mengedarkan energi hangat di dalam tubuhnya untuk mengendalikan energi bawaan yang merupakan energi bawaan tubuh Phoenix S.
Pada saat ini si Siva mengerti, jika energi vitalitas yang penuh cinta milik Liman Setiawanlah yang mampu mendorong kehangatan di dalam dirinya hingga mampu menciptakan keadaan untuk mengendalikan energi kristal es yang selama ini menjadi misteri bagi dirinya. Bab 110. Matriark Xie Bingbing tentu sangat senang dengan keadaan yang dialami oleh putrinya kini. Keadaan langka atau keajaiban bagi seorang kultivator kini tengah dialami oleh si Siva, yakni pencerahan. Akhirnya kau menemukan jalan kultivasimu, ucap Matriark Xie Bingbing pelan. Lalu tangannya terangkat ke udara membentuk bola energi yang menyelimuti tubuh putrinya. Hal ini ia lakukan karena ia tahu jika seorang kultivator yang mengalami pencerahan akan melakukan pencapaian yang luar biasa dengan tingkat kekuatan yang luar biasa pula. Ada senyum lebar yang tercipta di bibir pemimpin sekte teratai ungu tersebut. Kilatan bayangan Liman Setiawan tidak lepas dari perhatiannya. Wajar saja Nunian tidak keberatan dengan keputusan putrinya yang menerima wanita lain di antara kehidupan mereka. Ternyata pemuda tersebut memiliki pengaruh yang sangat luar biasa, gumam Matriark Xie Bingbing yang menyadari perubahan sikap putrinya tersebut berkaitan dengan Liman Setiawan. Selama beberapa waktu si Siva tenggelam dalam kultivasinya, hingga beberapa saat berlalu ia pun berhasil menaikkan ranah kultivasinya hingga ke ranah pendekar dewa tahap akhir. Bahkan Matriark Xie Bingbing tercengang, ia tidak menyangka jika putrinya sangat beruntung bisa membangkitkan kekuatannya dan berada pada tingkatan yang melebihi dirinya sendiri. Sementara itu di paviliun Gerbang Naga, Liman Setiawan sudah menyambut kedatangan Fu Zhao dan Fu Zhao Cheng yang sebelumnya diberitahukan oleh utusan khusus yang berangkat ke kota Qiancheng. Siang ini Liman Setiawan berencana untuk kembali ke kota Qiancheng dengan menyertakan Mimi Yun ikut bersamanya. Fu Zhao dan juga Fu Zhao Cheng sebagai saudara kandung juga sangat senang berada di Qinghai menjadi 7 penjaga naga di bawah pengaturan Ruslian. Keduanya lalu menjelaskan beberapa hal yang terjadi selama pembangunan dan pengembangan gerbang naga kota Qiancheng yang sudah berjalan setahun lebih tersebut. Selain itu, Fu Zhao Cheng dan Fu Zhao menyampaikan jika tetua Gonggong sudah tiba di paviliun gerbang naga membawa beberapa orang murid langsungnya untuk tinggal dan bergabung bersama paviliun gerbang naga. Liman Setiawan mengangguk puas, segala sesuatunya juga didengarkan oleh Ruslian sambil mengangguk puas. Ia benar-benar bangga dengan prestasi Liman Setiawan yang mampu membawa perubahan besar di kota Qiancheng dan juga kota Qinghai. Di sisi lain Liman Setiawan juga berpikiran Mimi Yun dianggap cakap dalam membantu segala urusan gerbang naga, sementara Nuhume dibiarkan tetap tinggal karena statusnya sebagai calon matriark keluarga Nu. Berbeda dengan Mimi Yun yang menganut sistem patriarki di keluarga Yun, jadi Mimi Yun tidak melanggar ketentuan peraturan keluarga dengan mengikuti Liman Setiawan meski baru sebatas kekasih. Adapun terkait dengan rencana pernikahan Nuhume dan Liman Setiawan belum dilakukan dalam tempo dekat ini, begitu juga dengan Mimi Yun. Mereka sepakat menunda masalah pernikahan hingga kondisi semuanya bisa berjalan dengan stabil. Hanya saja pertunangan kedua wanita tersebut sudah berlangsung, jadi tidak ada yang meragukan hubungan percintaan mereka. Ketika hari menjelang siang, Liman Setiawan segera bersiap menuju Danau Biru untuk menyeberang ke kota Qian dan menuju kota Qiancheng. Di sana sudah ada Mimi Yun yang menunggunya. Namun baru saja ia ingin meninggalkan gerbang naga, tiba-tiba 3 orang yang sangat familiar datang hendak menemuinya dengan paksa. Liman Setiawan jelas terkejut dan terdiam beberapa saat, sambil mengerutkan alisnya ia memandang ketiga orang yang ingin menemuinya tersebut. Liman Setiawan jelas mengenal Matriark Xie Bingbing, Xie Qian dan juga Xie Siva yang merupakan paling istimewa di antara ketiganya. Namun ketika Liman Setiawan ingin menyapa Matriark Xie Bingbing, sorot mata tajam dan dengan aura dingin tak berperasaan mengunci tubuh Liman Setiawan. "Kamu, pria yang tidak bertanggung jawab mau pergi begitu saja?" Suara Xie Siva terdengar berat dan aura dinginnya terus menyeruak menandakan dirinya berada pada ranah yang sama dengan Liman Setiawan. Dalam sekejap, Liman Setiawan dapat merasakan aura dingin yang tertuju pada dirinya tersebut. Dalam hatinya ia sedikit terkejut dengan kemampuan tubuh Phoenix S yang ternyata bisa berkembang lebih cepat dari perkiraannya sebelumnya. Liman Setiawan mengabaikan kedua wanita yang berada di dekatnya, ia terfokus pada sosok Xie Siva yang terlihat cuek dan angkuh seolah tidak tercerminkan perasaan apapun di matanya. Tetapi perubahan fisik Xie Siva pun terlihat jelas di mata Liman Setiawan yang kini tampak lebih dewasa dan kulitnya pun terlihat lebih putih dengan pesona kecantikan yang lebih menawan dari sebelumnya. "Benar-benar cantik," ucap Liman Setiawan secara refleks menyikapi perubahan wanita yang pernah menjadi istrinya tersebut. Dari penampilannya saja,
Liman Setiawan dapat menemukan jika tubuh Phoenix S sepertinya sudah menemukan titik kesempurnaan yang sulit dicari perbandingannya. Hanya saja, kali ini Liman Setiawan merasakan sesuatu yang aneh tengah mengawasinya seperti bongkahan es tajam yang siap menghujam dirinya kapan saja. Hawa dingin pun dengan cepat menjalar ke dalam tubuh Liman Setiawan. Serangan aura dingin yang begitu kuat terpaksa membuat tubuhnya membakar ki-nya dan mengorbankan energi vitalitasnya untuk menghadapi sikap si Siva yang datang secara tiba-tiba ini. Sepertinya di antara kalian ada kesalahpahaman yang harus kalian selesaikan sendiri. Aku mohon maaf karena tidak bisa menahan putriku untuk datang ke tempat tinggalmu, ucap Matriark Xie Bingbing dengan perasaan bersalah. Pada saat ini Matriark Xie Bingbing merasakan jika energi Liman Setiawan tengah berfluktuasi dengan serangan energi dingin dari putrinya yang ingin menyelesaikan permasalahan pernikahan yang menurutnya tidak bisa dipermainkan begitu saja oleh Liman Setiawan. Namun, di sisi lain Matriark Xie Bingbing juga sangat khawatir jika di antara mereka berdua akan terjadi pertarungan sengit mengingat keduanya sudah berada di luar batasan pendekar dewa pada umumnya. Selain itu, walau bagaimanapun juga Liman Setiawan adalah orang yang berjasa atas keselamatan si Siva dan oleh karenanya maka ia harus menjaga agar putrinya tidak bertindak berlebihan. Sementara itu Xie Qian hanya terdiam menyaksikan kedua orang yang pernah ia saksikan sebagai pasangan suami istri tersebut. Tubuh Phoenix S memang luar biasa, hanya dalam beberapa hari saja kau sudah berada pada tingkat yang mengerikan, ujar Liman Setiawan sesaat merasakan kekuatan dalam tubuhnya sudah stabil. Ekspresi si Siva tidak berubah sedikit pun, ia memandang Liman Setiawan dengan tatapan dingin seolah menganggap Liman Setiawan adalah sesosok bayangan yang tidak terbentuk di depan matanya. Aku adalah wanita yang sudah kau nikahi di Sekte Teratai Ungu, namun kau pergi begitu saja tanpa menungguku pulih ataupun memberikan penjelasan setelahnya, ucap si Siva dengan ekspresi dingin di wajahnya. Entah apa yang dipikirkan oleh si Siva kini, membuat Liman Setiawan menarik napas dalam-dalam jika diungkit lagi kisah pernikahannya yang menurutnya sudah tidak perlu diungkapkan. Bersambung.